Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ketujuh, series Introduction to Programming. Nah, pada bagian ini kita akan berkenalan dengan tipe data collection pada Python, dan kita akan mulai dari tipe data list. Jadi nanti teman-teman akan belajar apa itu list, lalu kita akan cari tahu juga basic operation dari list, lalu kita lihat juga nanti built-in function dan method pada list yang sering digunakan itu ada apa aja. Dan nanti kita juga berkenalan dengan nested list ya, atau istilahnya list dalam list. Oke. Python ini memiliki beberapa jenis tipe data collection yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa elemen ke dalam satu tipe data. Nah, tipe data collection ini memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi sekumpulan data dengan cara yang berbeda-beda. Nah, secara umum itu di Python itu ada 4 tipe data collection, itu ada list, ada tuple, ada set, dan ada dictionary. Setiap tipe data ini memiliki kegunaan dan karakteristik yang unik. Nah, pada series ini nanti kita akan mempelajari keempat tipe data tersebut. Kita akan cari tahu gimana use case-nya, operasi dasar apa saja yang tersedia, dan built-in function apa aja yang cukup sering digunakan ya. Oke. Kita akan berkenalan dulu dengan list. List ini adalah tipe data collection yang bersifat ordered dan mutable. Ordered ini artinya dia terurut elemennya, dan mutable itu elemennya bisa diubah-ubah. Nah, pada list itu diperbolehkan untuk memiliki duplikat elemen dan menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Jadi misalkan dalam satu list nanti teman-teman simpan misalkan ada angka 1, ada string A gitu ya. Terus ada misalkan boolean, ada true. Itu diperbolehkan ya pada list Python. Jadi nggak harus satu elemen. Nah, elemen pada list ini tuh sudah terindeks. Indeksnya itu dimulai dari 0. Biasanya kita dapat mengiterasi setiap elemen pada list dengan menggunakan for loop dan akses melalui indeksnya. Jadi kalau case-nya listnya seperti ini ya, ada 1A sama true. Kita mulai dari 0, berarti si elemen pertama, yaitu 1 itu dapat indeks 0. A ini dapat indeks 1 dan true ini dapat indeks 2. Cara akses elemennya nanti kita bisa menggunakan indeks yang melekat ke si elemen tersebut. Nah, list ini tuh cocok digunakan untuk menyimpan data jika urutan dari data tersebut itu penting dan collection itu perlu terus-menerus diubah. Oke, kita lanjut. Ini ada basic list operation. Kita coba nanti create atau initialize list di Python. Kita coba akses elemen pada list dan kita coba iterate ya elemen pada list. Oke, langsung aja ke code-nya. Di sini aku udah coba create list. Ini adalah contoh gimana kalian caranya untuk nge-create suatu list. Kalian bisa tulis nama variabel kalian, listnya mau apa, terus kalian assign ya, tulis sama dengan. Lalu kalian tulis listnya dengan menggunakan kurung siku, tulis semua elemennya di sini dan dipisahkan dengan tanda koma ya. Ini kalau kita mau coba print, hasilnya nanti menjadi seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Dan ini nggak harus ini ya, nggak harus nggak harus integer. Kalian tadi bisa gonta-ganti aja gitu ya elemennya. Misal contohnya kayak gini, kita coba print. Oke, nanti dia bisa multiple elemen, jadi nggak harus satu jenis. Oke, nah seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, ini ada cara untuk akses elemen pada list. Kita bisa akses melalui indeks dari elemen tersebut. Contohnya di sini aku mau akses elemen pertama, yaitu angka 1. Kalau kita print, ini harusnya dia membalikan nilai 1 ya di sini ya. Jelas gak ya tulisannya? Aku zoom sedikit ya. Nah, oke. Lalu berikutnya di sini kita bisa modify list element. Karena tadi list itu sifatnya adalah mutable, kita bisa ubah elemen dari list tersebut yang tadinya nilainya 1, bisa kita ubah jadi 3, 4, 5 nih misalkan ya. Coba ya, kalau kita run. Nah,
Sebelumnya dia nilai jadi 1, kita lakukan assignment di sini. Kita berhasil mengganti nilai dari list tersebut. Di sini teman-teman cukup tulisin kurung siku buka dan kurung siku tutup, dan tulis indeks elemen yang ingin diubah. Oke, selanjutnya, nah di sini kita bisa melakukan iterasi menggunakan for loop untuk mengakses seluruh elemen pada list ya. Mungkin di sini aku contohin dulu ya. Akan aku pilih 6. Di sini teman-teman tulis for, terus ini ada variabel iterasinya. Ini bebas ya, mau apa aja, mau kalian bikin X atau apa. Lalu kalian tulis in dan collectionnya ya, my list. Nah, ketika kita print ini, nanti dia akan melakukan print semua elemen dari listnya secara satu per satu ya. Nah, kalau kita print di sini ya, itu jadi 1, 2, 3, dan 4 hasilnya. Di sini aku juga bisa melakukan string formatting pada list. Di sini aku minta indeks dari elemennya, dari setiap elemennya, aku tambahin 1. Kemudian aku masukin lagi elemen si 6-nya ya. Untuk string formatting ya, jadi lebih rapih aja sih. Oke. Kalau kita print, nah jadi kayak gini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin itu contoh basic list operation ya. Kita bisa initialize, akses list elemen, bisa modify elemennya juga, dan bisa kita iterate juga. Nextnya ini ada built-in list function dan method. Ini ada beberapa contoh built-in function yang sering digunakan pada list. Yang pertama ada len ini untuk mengembalikan jumlah elemen pada list. Lalu ada append, insert, sama extend, ini untuk menambah elemen pada list. Ada remove, ada pop, ada clear, ini untuk hapus elemen pada list. Ada sort dan ada reverse, ini untuk mengurutkan list. Dan ada copy ya, untuk melakukan deep copy pada list. Kita coba langsung aja ke code-nya. Yang pertama, ini kita coba len ya. Kita masih pakai variabel mylist yang sama kayak yang di atas. Len ini akan mengembalikan jumlah panjang dari list tersebut ya. Jumlah elemennya ada berapa. Nah, di sini karena ada 1, 2, 3, 4 elemen, total lennya hasilnya adalah 4 ya. Lalu berikutnya ini adalah cara untuk menambahkan elemen pada list. Di sini ada 3 cara, ada append, insert, sama extend. Kalau append ini tuh dia akan menambahkan elemen ke bagian paling belakang dari suatu list ya. Let's say tadi list kita bentuknya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4 di sini. Kalau kita append, nanti dia bakal bertambah elemennya jadi 5, dan dia memasukkan elemen yang baru ke paling belakang urutannya ya. Kita coba aja code-nya. Nah, ini sebelum di append listnya seperti ini, dan ini setelah di append listnya jadi bertambah ya nilainya. Oke. Nextnya itu ada insert. Nah, bedanya apa append sama insert? Kalau insert, kita bisa memilih untuk memasukkan elemen ini ke indeks yang kita mau. Sebagai contoh, di sini kan elemennya 222 ya. Kita masukin ke indeks ke-1, yaitu urutan kedua berarti. Nanti harusnya elemen ini akan berada di posisi indeks ke-1, dan elemen yang lain itu akan tergeser ke sebelah kanan. Kita coba print hasilnya. Nah, ini adalah before dan after sebelum di insert. Jadi sebelumnya listnya seperti ini, karena kita insert di indeks ke-1 ya. Value ini hasilnya jadi seperti ini. Oke, nextnya ini adalah extend. Nah, kalau extend ini digunakan untuk menggabungkan dua list ya. Di sini aku contohin ada list baru yang isinya 5678. Kita bikin mylist.extend new list. Nah, karena kita extend, jadi yang terjadi nanti dia akan menggabungkan nilai dari kedua list tersebut ya.
Kita coba print aja hasilnya. Nah, ini awalnya mylist seperti ini. Setelah di extend, elemen yang ada di sini dimasukkan semua ke mylist. Gitu. Oke, mungkin kurang lebih untuk memasukkan elemen seperti itu. Nextnya kita lanjut untuk remove elemen dari list. Di sini ada 3 function, ada remove, ada pop, ada clear. Kalau remove itu digunakan untuk menghapus elemen yang dijadikan argumen di sini ya. Contohnya kayak list tadi kan 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita masukin remove 2, dia itu langsung hapus elemen yang nilainya sama dengan 2 pada list. Kita coba aja, jalanin. Nah, ini before afternya. Di sini teman-teman bisa lihat setelah kita remove 2, dia elemen 2-nya langsung hilang. Nah, lanjut. Untuk pop, itu dia mirip kayak remove, dia hapus elemen juga, tapi bedanya yang dimasukkan sebagai argumen di metodenya itu adalah indeks dari elemen. Jadi bukan nilai dari elemen. Kalau ini kan pakai nilai, pakai 2 langsung, kalau ini masukin indeks. Di sini aku coba pop 0, artinya adalah aku akan menghapus indeks ke 0 ya, atau urutan yang pertama, yaitu yang nilainya 1. Coba kalau kita hapus jadi seperti apa, kita jalanin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita berhasil menghapus indeks yang pertama. Oke, berikutnya itu ada function clear. Nah, kalau clear ini digunakan untuk mengosongkan seluruh list ya. Jadi kalau seandainya kita coba clear seperti ini, nah dia akan membuat list kita balik lagi menjadi list yang kosong. Kurang lebih seperti itu, beda antara remove, pop, sama clear. Lalu berikutnya ini ada sort dan reverse. Ini ada contohnya ya, aku bikin list baru. Nah, sort ini digunakan untuk mengurutkan elemen dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nah, sedangkan reverse itu digunakan untuk membalikkan urutan elemen saja, tapi dia tidak melakukan sort dari terbesar maupun terkecil. Nah, mungkin contohnya gini ya. Mungkin yang pertama aku coba kita sort dulu bareng-bareng dari list yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, untuk function yang sort itu dia berhasil mengurutkan ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan kalau teman-teman coba lihat ya, misalnya di sini function yang reverse ya, ini kan dia mula-mula seperti ini ya. Harusnya kalau urutin dari terbesar ke terkecil, setelah 95 ini 654, lalu 234, 111. Tapi yang dilakukan di reverse itu hanya membalikan urutan dari list. Nah, jadi kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Bisa kelihatan ya. Ini dia tidak terurut ya, dia hanya dibalik aja gitu ya dari urutan list awal. Kecuali teman-teman mau ini ya, apa namanya? Kalau teman-teman mau urutin dari terbesar terkecil, mungkin ada baiknya teman-teman sort dulu. Setelah di sort, baru teman-teman reverse si listnya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya hasil akhirnya. Kita sort dulu dari kecil ke besar, lalu kita reverse. Gitu. Nah, nextnya ini ada copy. Copy ini digunakan untuk melakukan deep copy pada list. Mungkin beberapa teman-teman di sini baru dengar ya istilah deep copy itu maksudnya seperti apa. Ini aku contohin sedikit mungkin ya, bentar ya. Nah, jadi gini ya. Misalkan ada list 1 gitu ya. List 1, ini nilainya misalkan 1, 2, 3, 4. Lalu ada perintah misalkan list 2 itu sama dengan list 1. Nah, yang dilakukan di baris kedua itu dia bukan membuat variabel baru ya,
yang bernama list 2 dengan nilai list 1, tapi yang dilakukan adalah dia akan menunjuk memory address yang ditunjuk oleh si list 1. Jadi ketika teman-teman mendeklar tipe data collection-nya kayak list kayak gini, itu value dari list 1 itu akan disimpan ke memory address ya, yang nilainya misalkan 0x 7f d atau apa gitu ya, sekian. Nah, yang dilakukan sama list 2, dia tidak nge-create baru, tapi dia hanya menunjuk ke memory address yang udah ada. Artinya, kalau value yang ada di list 1 ini diubah, list 2-nya karena melakukan assignment kayak gini, ini disebutnya shallow copy ya. Itu nanti dia akan ikut terubah juga gitu. Dan sebaliknya juga begitu, kalau list 2-nya diubah, si list 1 akan terubah juga. Coba ya, kita masuk ke contohnya. Ini semoga kelihatan ya. Nah, di sini kita coba melakukan assignment mylist 2 sama dengan mylist ya. Dan kita ubah nilai dari list 2 itu jadi 100 ya. Elemen pertamanya ini kita ubah jadi 100 di list 2. Karena dia menunjuk ke memory address yang sama, harusnya nilai dari mylist 2 dan mylist 1 itu jadi sama. Padahal kita niatnya mengubah si mylist 2 saja gitu ya. Kita coba run. Oke, ini kan nilai list awal. Bisa teman-teman lihat di bagian baris code yang terakhir ini ya. Itu kan kita melakukan print mylist, tapi ikut nilai mylist itu ikut terubah. Padahal kita niatnya hanya mengubah elemen pertama dari mylist 2 gitu. Harusnya mylistnya nggak ikut ubah. Nah, gimana caranya supaya kita punya mylist yang kayak terpisah gitu ya, value memory address-nya? Yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan deep copy. Di sini kita ada komennya namanya .copy. Nah, kalau kita melakukan deep copy ya, yang sebelumnya dia menunjuk ke elemen yang sama, copy itu akan mengganti nilai yang ada di list 1 ini dengan nilai baru. Kan 1, 2, 3, 4 juga. Tapi ini akan dimasukkan ke list dengan alamat memori yang berbeda gitu ya. Kan 8A, C, sekian gitu ya. Dia hanya mengcopy nilainya, tapi di-assign ke memori address yang berbeda. Karena di-assign-nya ke memori yang berbeda, berarti ketika kita melakukan ubah pada list 2, itu list 1-nya harusnya tidak ikut terubah. Karena mereka sudah di-assign ke memory address yang berbeda. Di sini kita coba run aja code-nya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini kita melakukan pengubahan pada elemen pertama di list 2 dan karena kita sudah melakukan deep copy, nilai dari list 2 dan list 1 sudah berbeda ya. Jadi tidak saling berkaitan satu sama lain lagi. Oke, mungkin sedikit itu ya terkait dengan deep copy ya. Nah, next kita lanjut ke nested list. Nested list ini merujuk pada list yang memiliki elemen berupa list juga atau list dalam list. Nah, hal ini tuh memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam hierarki yang lebih kompleks. Contohnya kita bisa menyimpan dalam bentuk matriks ya. Ini ada contohnya, dia list yang isinya list juga. Ini ada 1, 2, 3 dan ada 4, 5, 6. Berarti ini akan jadi matriks. Matriks itu baris kali kolom, berarti 2 kali 3 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini matriks adalah sebuah list yang memiliki 2 elemen, di mana setiap elemen adalah list itu sendiri. Nah, elemen pertama itu list dengan 3 elemen, dan elemen kedua itu list dengan 3 elemen juga ya, 4, 5, 6, ini 1, 2, 3. Nested list itu sering digunakan untuk merepresentasikan struktur data yang lebih kompleks seperti matriks dan data table. Lalu bisa juga merepresentasikan tree dan graph, dan merepresentasikan data yang punya karakteristik nested ya, seperti daftar barang dengan atribut tambahan. Mungkin nanti di object oriented programming lebih relate lagi ya terkait ini. Di sini aku coba langsung contohin aja, contoh dari nested list itu seperti apa. Nah, ini aku udah buat contoh dari nested list. Kita bikin matriks 3 kali 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dan ini adalah contoh cara untuk mengakses elemen pertama dari list dalam indeks pertama. Nah, cara bacanya gini ya teman-teman. Jadi, di sini kan ada dua angka ya, 0, 0. Angka yang sebelah kiri, yang pertama, itu menunjukkan elemen dari nested list yang luar gitu ya. Jadi kalau 0, dia bakal ngambil elemen yang pertama. Elemen yang pertama kan list yang ini ya. Lalu, angka yang sebelah kanan, elemen kedua, dia akan ngambil dari elemen yang pertama ini, dia ambil juga indeks yang pertama. Jadi kalau kita contohin, mungkin jadi seperti ini ya. Oke, dia nilainya jadi 1 karena elemen pertama itu seperti ini. Misal, nah ini ada contoh juga, mengakses elemen kedua dari list dalam indeks kedua. Cara ceknya adalah kalau 1 di sini berarti itu elemen kedua, list kedua, lalu kita cek lagi dia urutan ke 1, berarti yang kedua, berarti harusnya nilainya adalah 5 gitu ya. 5 betul. Mungkin di sini coba aku bedain ya angkanya, misalkan di sini 2, di sini 0 gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kayak tadi caranya sama, 0, 1, 2, dia bakal ambil 2-nya itu dia bakal ambil elemen dari nested list-nya. Lalu 0 ini dia bakal ambil indeks pertama dari elemennya, berarti 7. Jadi cara bacanya gitu ya. 2 itu baca urutan listnya, 0 ini elemen dalam listnya gitu. Berarti ini harusnya nilainya 7. Oke, kelihatan ya. Nilainya di sini 7. Sama seperti list pada umumnya, kita juga bisa ubah ya nilai elemen pada nested list. Contohnya di sini kita ubah elemen pertama jadi 100. Oke, kurang lebih nanti jadi seperti ini. Nah, tadinya 1, 2, 3, jadi 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita bisa juga melakukan iterasi ya pada nested list. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin kita melakukan double for loop. For loop yang pertama itu dia akan mengambil list dari nested list, dan for loop yang kedua itu akan mengambil item dari setiap list ya yang menjadi elemen. Jadi untuk melakukan iterasi kita perlu 2 kali for loop. Kalau kita print itemnya kurang lebih akan muncul semua elemennya ya, angkanya ya. Jadi 1 sampai 9, kurang lebih seperti ini untuk for loopnya. Lalu yang terakhir, ini ada menambah dan menghapus elemen pada nested list. Untuk nambah dan hapus itu sama mungkin ya kayak yang tadi, kita bisa pakai append, bisa pakai remove sama bisa pakai clear juga. Di sini aku coba pakai append, berarti dia akan menambahkan list baru lagi ya di sini ya, 10, 11, 12 gitu ya. Kita coba aja hasilnya kayak gimana. Nah, di sini berhasil ditambahin elemennya. Kalau append tuh dia ingat ya ke paling belakang berarti. Lalu di sini kita juga bisa melakukan remove ya pada nested list. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi ya, kalau pop itu kan dia akan ngilangin berdasarkan indeks ya. Karena kurang lebih listnya tadi sebenarnya sampai 9, elemen ke satunya itu sih 4, 5, 6. Kita bisa hapus, jadi kurang lebih jadi seperti ini ya listnya ya. Nah, dia langsung loncat ke 7, 8, 9. Kita juga bisa pakai comment untuk nge-remove elemen listnya, dan kita langsung ketik aja nilai value yang mau di-remove ya dalam bentuk list gitu. Coba run lagi. Nah, sekarang 7, 8, 9 yang ikut hilang ya. Oke. Mungkin overall gitu aja dari aku terkait dasar-dasar list pada Python. Thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tolong bantu like, share, komen, dan subscribe kalau kalian merasa terbantu dengan ini. Semangat belajarnya dan sampai ketemu di video selanjutnya.